Bertambahnya jumlah mahasiswa di kampus Pondok Labu UPN Veteran Jakarta tidak diiringi dengan meluasnya lahan parkir dan kantin. Jumlah mahasiswa yang meningkat membuat suasana lahan parkir dan kantin semakin padat. Selamat datang pemirsa, selama beberapa menit ke depan Anda akan bersama saya, Tekla Hasyati di Fox TV dalam Lika Lekat Melihat Kampus Lebih Dekat. Pemirsa, kepadatan lahan parkir dan kantin telah menjadi permasalahan di kalangan mahasiswa kampus Pondok Labu, UPN Veteran Jakarta. Luas lahan parkir yang kurang memadai untuk menampung kendaraan pribadi mahasiswa menimbulkan berbagai keluhan. Fasilitas lahan parkir dan kantin perlu ditingkatkan demi menunjang kenyamanan kemah UPN Veteran Jakarta. Lalu bagaimana tanggapan pihak terkait mengenai permasalahan ini? Saat ini saya telah terhubung dengan reporter Adela yang telah berada di lapangan. Bagaimana kondisi lapangan saat ini, Adela? Baik Tekla, pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan parkiran UPN Veteran Jakarta. Kurangnya lahan parkir mengakibatkan tingginya kepadatan di area parkiran UPN Veteran Jakarta. Sementara itu, di area kantin kondisinya tidak jauh berbeda. Tempat duduk yang terbatas mengakibatkan mahasiswa harus mencari alternatif lain untuk menyantap makanannya. Kedua permasalahan ini perlu diperhatikan oleh pihak kampus untuk menunjang sarana dan prasarana demi kenyamanan kemah UPN Veteran Jakarta. Baik, nama saya Profesor Dr. Prasetyo Hadi, SEMM, CFMP. Lengkapnya begitu, saya sekarang masih sebagai Wakil Rektor 2 yang membidangi bidang umum dan keuangan. Di sini termasuk sarana prasarana. Nah, tentang lahan parkir tetap menjadi pemikiran untuk bisa kita menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah. Nah, yang pertama kita sedang bangun ruas lahan parkir APU itu dari 2 lantai yang kemarin seperti itu masih mangkrak, sekarang sudah diselesaikan menjadi 4 lantai yang kapasitasnya kurang lebih sampai dengan 400. Kemudian kita juga mempunyai lahan parkir yang dikembangkan antara lain selain di lapangan upacara itu, kemudian di lahan parkir yang di belakang sana, kemudian sekarang ada yang di depan sini kalau ini Pondok Labu, dan berikutnya kita sudah mengembangkan di DDN, lahan di mana di sana ada luasan tanah kosong yang di sana tempat untuk full dari kendaraan, tetapi masih banyak tempat tersisa dan itu sudah kita siapkan lahan untuk penitipan parkir mobil maupun motor para mahasiswa maupun dosen. Nah, itu yang sudah kita pikirkan. Dengan bertambahnya jumlah mahasiswa, apalagi nanti mahasiswa barunya akan bertambah lagi sekitar 4.000, maka ini akan menjadi pemikiran bahwa DDN yang ada di luar kampus Pondok Labu, kurang lebih 200 meter dari kampus kita Pondok Labu, itu sudah kita siapkan untuk perluasan lahan parkir sejak waktu kita beralih dari masa pandemi kemarin menuju ke offline. Itu ya, di sana kurang lebih luasnya sekitar 500, ya bisa sekitar 500-an untuk motor. Selama ini saya belum mendapatkan satu laporan secara resmi bahwa mahasiswa tidak atau kesulitan untuk mendapatkan apa-apa yang dibutuhkan saat mereka istirahat, yaitu makan atau minum. Masih dirasakan cukup. Nah, kalau ada memang nanti berkembang di waktu yang akan datang, tentunya kita akan memikirkan bagaimana lahan parkir yang saat ini kurang, sudah ada tindak lanjutnya. Kantin yang memang masih ada, kebetulan kantin ini sekarang bertambah sedikit lahan yang di belakang itu seluas 2.500 meter persegi, itu dibuat hub ya. Nah, di belakang itu juga salah satu tempat alternatif para mahasiswa untuk saat mereka menunggu kuliah berikutnya ataupun selesai kuliah butuh makan siang atau makan minum tadi, sudah ada perkembangan di lahan yang di belakang itu. Itu yang rencananya akan dibangun gedung tempat wisuda 10 lantai yang ke depan, tapi sementara kita manfaatkan untuk kantin ya, kafe ya. Nah, itu kira-kira.
Untuk lahan parkir berkaitan dengan luasan yang memang tidak terlalu banyak tersisa di dalam kampus ini, kita akan kembangkan ya, kita punya lahan di DDN tadi. Itu yang akan menjadi salah satu pengembangan lahan parkir untuk mahasiswa menitipkan motor atau mobilnya. Ada jarak sekitar 200 meter dan itu sudah kita siapkan. Tadi itu saya bilang ada shuttle bus yang mengangkut mahasiswa datang, kemudian harus menuju kampus dan nanti dia harus mengambil lagi motornya, itu bisa menggunakan shuttle bus yang sudah disiapkan. Itu kira-kira di DDN 200 meter persegi dari sini. Kalau untuk limo sudah tidak ada masalah karena sudah kerjasama dengan pihak ketiga yaitu Forum Pemuda Limo dan dia punya lahan untuk menampung, menitipkan mahasiswa mobil maupun motornya. Itu ya. Ada jam-jamnya, ada jadwalnya, jam 9 atau jam berapa, setiap kali itu ada, siang sampai dengan sore. Ada jam-jam tertentu. Tidak hanya dari satu sudut pandang, terdapat sudut pandang lain mengenai fasilitas kampus UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya, kita akan mendengar pendapat dari para mahasiswa UPN Veteran Jakarta Pondok Labu terkait kepadatan di lahan parkir dan kantin. Tetap bersama Pox TV setelah jeda berikut. Menurut aku lahan parkir itu kerasa terbatas pas aku awal-awal masuk ya, soalnya kayak belum diperluas sampai ke belakang sini, terus juga yang bagian depan itu belum ada yang ditingkat. Kalau untuk sekarang menurut aku udah cukup udah cukup terjamin sih, karena juga untuk angkatan aku kan banyak yang udah nggak masuk ya, kayak jarang-jarang, jadi nggak terlalu rapet lah. Kalau menurut aku sih, kalau buat lahan parkir sekarang udah ada peningkatan ya. Soalnya dulu kan masih yang di belakang doang. Jadi aku tuh suka susah kalau kesiangan dikit gak dapat tempat parkir. Udah sih gitu aja. Untuk pengalaman saya sendiri, pernah saya membawa kendaraan mobil. Nah, untuk mencari parkiran itu saya muter 3 kali dalam mencari parkiran. Jadi itu agak menyulitkan sih untuk mencari. Pernah, cuman belakangan enggak sih. Sebelum yang di belakang tuh yang lantai 4 itu dibangun itu sulit banget nyari tempat parkir. Cuman untuk sekarang enggak terlalu sulit sih, mendingan lah. Oke, harapan aku sih sejujurnya semoga lebih terorganisir dan staff-staffnya tuh bisa lebih lebih informatif untuk bantuin cari tempat parkirnya biar jadi kita terbantu gitu. Itu sih harapan aku. Kalau dari aku pribadi, dengan adanya fasilitas APU saat ini, sebenarnya udah ngebantu banget buat mahasiswa mencari lahan parkir. Tapi kalau memang ada penambahan dari lahan untuk parkir juga sebenarnya nggak masalah juga kalau memang ada lahan ini. Seperti yang saya katakan tadi, diperluas aja sih untuk lahan parkiran gitu. Kalau untuk kepadatan, tergantung waktu ya Kak. Kalau jam segini, misal jam istirahat itu, keseringannya padat pengunjungnya sih. Padatnya sih padat banget, jadinya susah buat nyari tempat. Terus kadang kalau ngantri buat pesan makannya lama banget. Pernah kebetulan kan juga kita memiliki opsi banyak jajanan ya, entah di depan atau di belakang kampus. Jadi paling better milih yang mana, terus nanti kita bungkus atau makan di tempat di luar kantin. Sesekali pernah, karena mungkin karena juga ngejar waktu ya, jadi kalau kelamaan ya udah tinggal aja loh, daripada nanti gak dapat kelas juga kelamaan. Pengennya lebih bersih aja sih, sama ya diluasin juga, udah gitu doang. Pokoknya lebih bersih aja biar lebih enak nongkrong di sininya. Tentu ada. Yang pertama cakupan dari luasnya semoga bisa ditambah lagi. Terus kalau misalnya memang nggak bisa ditambah, manajemennya entah misalnya pembagian waktu-waktu untuk fakultas-fakultas atau jurusan-jurusan tertentu. Jadi semuanya bisa terorganisir dengan baik.
Demikian beberapa pendapat dari Kema UPN Veteran Jakarta. Pihak kampus diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk permasalahan ini, agar memberikan kenyamanan bagi Kema UPN Veteran Jakarta. Saya Adela, melaporkan dari tempat kejadian, kembali kepada Tekla di studio. Baik, terima kasih Adela. Pemirsa, selanjutnya kami akan membahas seputar inovasi yang didatangkan oleh Nirmala Teknologi. Inovasi ini diharapkan mampu menjadi solusi pemecahan permasalahan kepadatan kantin di kampus Pondok Labu UPN Veteran Jakarta. Berita selengkapnya akan kami sampaikan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Fox TV dalam Lika Lekat melihat kampus lebih dekat. Kembali lagi bersama saya, Tekla Hasyati, di Fox TV dalam Lika Lekat, melihat kampus lebih dekat. Pemirsa, sebuah kelompok mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta, Nirmala Teknologi, telah menciptakan website bernama Qtin. Nirmala Teknologi atau Nirmatek membuat inovasi Qtin sebagai langkah pertama penanganan permasalahan yang ada di kantin UPN Veteran Jakarta. Lantas bagaimana hadirnya Qtin ini memberikan dampak bagi pengelola kantin serta mahasiswa UPN Veteran Jakarta? Dan saat ini saya telah terhubung kepada reporter Adela yang sudah berada di lapangan. Bagaimana Adela? Baik, terima kasih Tekla. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan kantin UPN Veteran Jakarta, tempat yang seringkali ramai dikunjungi oleh mahasiswa untuk menyantap makanan atau sekedar berbincang. Namun karena keterbatasannya lahan mengakibatkan kerumunan, terutama pada jam makan siang. Keresahan ini menghadirkan inovasi yang dibentuk oleh kelompok mahasiswa FIK, yaitu Qtin. Bagaimana pendapat mahasiswa UPN Veteran Jakarta dengan adanya Qtin? Simak berita selengkapnya. Di setiap meja kantin UPN VJ Pondok Labu telah tersedia Qtin. Qtin merupakan singkatan dari QR Kantin, sebuah website yang dapat membantu mahasiswa untuk melihat semua menu di kantin. Hanya dengan memindai kode QR di smartphone tanpa harus menghampiri seluruh stand di kantin. Dengan inovasi website Qtin, keramaian kantin tidak lagi menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk bisa mengetahui semua menu di kantin, sehingga penyebaran informasi terkait variasi menu yang ada di kantin menjadi lebih cepat dan efisien. Baik pemirsa, ternyata hadirnya Qtin memberikan manfaat bagi pengelola kantin dan juga mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Saya Adela dan Ariel melaporkan untuk Fox TV. Selanjutnya saya kembalikan kepada Tekla di studio. Baik, terima kasih Adela. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Tekla Hasyati di Fox TV. Lika Lekat melihat kampus lebih dekat. Pemirsa, pada talk show kali ini saya tidak sendirian tentunya. Sekarang kita menghadirkan narasumber yaitu CEO dari Nirmala Teknologi UPN Veteran Jakarta. Mungkin boleh diperkenalkan Mas, nama serta jurusannya. Oke, baik Mbak Tekla. Sebelumnya, halo teman-teman Fox TV, nama aku Rifki Arfiansyah Salahan dari Fakultas Ilmu Komputer jurusan Sistem Informasi. Biasa dipanggil dengan Mas Arfi. Mas Arfi. Berarti sekarang kesibukannya sedang di semester berapa dan Di semester 4 dan praktikum lagi banyak-banyaknya banget. wah, berarti lagi sibuk-sibuknya ya. Iya. Sebelumnya makasih banget untuk Mas Arfi sudah menyempatkan waktunya untuk datang dan ngobrol bareng kita di Fox TV. Terima kasih juga Mbak Tekla atas kesempatan undangannya di acara Fox TV kali ini. Nah, ini aku ada sedikit pertanyaan dan penasaran banget nih. Kenapa teman-teman dari Nirmala Teknologi itu bisa memiliki motivasi atau inovasi untuk mengembangkan Qtin? Oke, baik. Makasih sebelumnya Mbak Tekla. Ya, jadi awal mulanya itu sebenarnya sengaja nggak sengaja sih. Jadi pada saat itu kita atau tim dari Nirmala Teknologi itu lagi ada di kantin dan kebetulan itu crowd-nya lagi padat banget gitu ya, lagi crowded banget. Dan kita tuh susah banget untuk melihat menu-menu yang ada di kantin gitu. Dan kita selalu memilih menu yang itu-itu aja, nggak bervariasi. Sementara tuh pihak-pihak kantin tentunya menjual banyak banget menu makanan gitu ya. Dan disitulah kita kepikiran buat masukin semua menu makanan dalam sebuah website. Kenapa selalu website gitu ya, website. Selain kita emang anak FIK, website menurut kita tuh cukup penting banget gitu loh.
selain memang buat personal branding, misalkan jadi kayak portofolio atau kayak company profile gitu ya. Kita juga mencari sebagaimana para kema itu bisa lebih mudah lah dalam mengakses sebuah website, jadi pakai QR gitu. Gitu, karena emang lagi zaman-zamannya semuanya di QR. QR, semuanya di barcode. Jadi kalau misalkan teman-teman yang teman-teman mahasiswa yang pada saat ke kantin, aduh bingung nih mau pesan apa karena menunya nggak tahu dan lokasi kantinnya yang mana, mungkin Qtin ini hadir untuk membantu teman-teman mahasiswa. Nah Mas Arfi, Qtin ini kan memudahkan mahasiswa di kantin UPN Veteran Jakarta kan. Nah apakah ada kontribusi tersendiri nih dari pihak kampus kepada Nirmala Teknologi? Oke, thank you Mbak. Jadi pastinya ada, terutama di Fakultas Ilmu Komputer tersendiri, yaitu dari Bu Nur. Bu Nur ini buat yang belum tahu itu adalah mentor dari Nirmatek itu sendiri. Jadi berjalannya Qtin ini tuh dibantu dari Bu Nur juga, tentang pendanaan atau kayak birokrasinya itu semua dari Bu Nur gitu. Dan Bu Nur menjadi peran yang penting banget buat Nirmatek, khususnya di Project Qtin, karena beliau itu mendanai dengan rasa kepercayaan aja, tanpa kita, ya mungkin ada beberapa grand design yang udah aku sampaikan, cuman mungkin pada saat itu juga kayak langsung, wow, kayak secepat itu, jadi kayak oke, Berarti kita langsung action. untuk dukungan dari Bu Nur, Nur sendiri itu sangat besar kepada teman-teman Nirmala Teknologi. besar benar. Sampai berjalannya Qtin itu mungkin bisa dibilang harus ada Bu Nur gitu, kalau enggak kayaknya enggak Sabar dulu, terima kasih banyak Bu Nur telah mensupport teman-teman Nirmala Teknologi untuk mengembangkan Qtin dan membantu mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Selain Bu Nur mungkin ada di sini kan Mas Arfi selaku CEO dari Nirmala Teknologi, apakah ada teman-teman lain yang ikut serta membantu ataupun berkecimpung dalam perkembangan ini? Baik, ada tentunya kedua partner aku yaitu Radivan dan Raffi. Ya, tanpa mereka pun Qtin dan Nirmatek tidak mungkin berjalan ya, karena mereka adalah teknisnya yang mengerjakan codingannya semuanya itu beliau berdua. Sistemnya atau struktur organisasinya bisa dibilang kita tuh pakai role ya. Jadi dalam pembuatan website itu ada kayak UI UX, front end dan juga back end gitu. Dan kebetulan banget kan kita bertiga ya, dan sangat dibilang expert, mungkin masih banyak yang jauh lebih expert di luar sana. Tapi untuk ketiga role itu kita punya kelebihan di setiap masing-masing gitu. Jadi kayak misalkan aku tuh di UX, terus Raffi di front end dan juga Radif di back end. Mungkin bahasa-bahasa ini hanya dimengerti oleh teman-teman Fakultas Komputer ya. Dan selanjutnya mungkin kasarnya itu dalam proses misalkan nanti ada yang buat website atau ada yang mau klien mau ke kita gitu ya. Jadi tuh klien bisa konsultasi dulu desainnya ke aku, mau gimana pembuatan websitenya, terus aku konsultasi ke front end dan back end. Apakah kalian bisa nih ngebuat fitur kayak gini, apakah tampilan kayak gini oke, atau tampilan kayak gini tuh bisa direalisasikan dalam bentuk kode gitu. Nanti jika misal memang udah fix di back end dan front end, ya udah aku langsung ke klien lagi dan ya boleh tampilan seperti ini aku kasih saran, mungkin kalau ada yang kurang atau dari tim backend atau frontend biasanya request gitu, kayak by request ya. Kayaknya fitur ini gak relevan deh di website seperti ini. Nah, nanti kita sampaikan barangkali kliennya itu non IT kan. Jadi kan kita bisa nyaranin yang lebih baik lagi ke depannya gitu. berarti teman-teman Nirmala Teknologi tidak hanya menaungi lingkup UPN Veteran Jakarta, tapi juga membuka peluang yang lebar untuk teman-teman di luar UPN Veteran Jakarta bekerja sama dengan Nirmala Teknologi. Nirmala Teknologi. Oke, berarti dari lika-liku perkembangan Qtin ini, apakah teman-teman Nirmala Teknologi memiliki kendala atau hal-hal yang wah ini semangat banget nih, atau bahkan yang wah ini burnout banget nih gitu? Setiap tim pastinya bakal ada crash-nya, bakal ada selisih pendapat dan lain sebagainya. Di Nirmala Teknologi gimana? Ada banget tuh, ada banget. Apalagi pas momen yang investor tadi ya, karena dalam membuat project website, terutama website, kita tuh butuh modal. Selain memang kasarnya ada domain, ada hosting, tapi untuk project yang Qtin ini tuh kita perlu banyak mesen printnya, terus akriliknya, dan itu tuh perlu rancangan biayanya. Dan pada saat itu, di saat kita ada momen di ghosting sama investor yang pertama nih. Doi ngeghosting ya di investor pertama. Dan kita
agak sedikit stuck tuh. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mencari investor lainnya, dan kebetulan alhamdulillahnya dapat Bu Nur yang pada saat itu tuh benar-benar ngebantu banget deh pokoknya tuh Bu Nur. Dan aku share langsung ke grup, udah besoknya kita langsung action, kita lanjutin lagi Qtin. Berarti Bu Nur seperti arti dari namanya ya, cahaya yang memberikan cahaya semangat kepada teman-teman Nirmala Teknologi untuk melanjutkan usahanya di Qtin yang sebelumnya sempat bisa dibilang stuck ya karena investor pertama ngeghosting. Ngomong-ngomong ngeghosting nih, Mas Arfi ya, Mas Arfi. Saya punya surat cinta dari teman-teman Fox TV sekalian. Mas Arfi silakan pilih saku sebelah kanan atau saku sebelah kiri. Kanan boleh? Saku Sebelah sebelah kanan, kanan? saku sebelah kanan. Oke. Tapi kita hold dulu untuk surat cintanya karena kita akan membahas setelah ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fox TV, lekat melihat kampus lebih dekat. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Tekla Hasyati di Fox TV. Lekat melihat kampus lebih dekat. Nah, tadi Mas Arfi sudah memilih kantong jas saya yang sebelah kanan yang berisikan surat cinta dari Kema UPN Veteran Jakarta. Sebelum itu, saya cek dulu ya Mas. Pasti pemirsa tadi bingung ya. Pasti pemirsa ngiranya saya mau ngasih lope ini ke Mas Arfi ya. Tapi jangan, karena saya takut dilabrak sama fansnya Mas Arfi. Jadi langsung aja saya akan mengeluarkan surat cinta. Oke, pertanyaan pertama, apakah menu yang ada di Qtin akan diupdate setiap secara berkala? Jika iya, kapan saja diupdate-nya? Oke, makasih Mbak Tekla dan teman-teman Fox TV yang udah nanyain juga ke teman Nirmatek. Ya, untuk prosesnya itu kan sebenarnya tadinya kita maunya 5 bulan sekali, tapi karena kita jadi punya tanggung jawab yang lebih dengan requestan seperti ini, karena nggak 1-2 orang juga yang pengen diupdate juga kalau misalnya ada yang baru gitu ya. Jadi kita memutuskan itu 3 bulan sekali. Dan adapun fitur-fitur yang baru nantinya di Qtin, kayak misalkan, kasih tahu nggak ya? Aduh, kayaknya boleh di-spill sedikit untuk Oke, teman-teman boleh. Fox TV. Jadi mungkin nanti ke depannya bakal ada fitur search. Jadi mungkin di Qtin itu kan kita mostly nge-scroll aja ya. Tapi mungkin nanti ke depannya bakal lebih mudah kalau misalkan aku mau beli sate ya, kayak tinggal nyari sate terus muncul di kantin keberapa yang jualan sate gitu ya, misalkan Taichan atau Bami Ise kan. Tapi maaf banget nih Mas Arfi, aku ada pertanyaan yang sedikit membuat aku kebingungan. Nah, di kantin UPN Veteran Jakarta sering sekali aku melihat bahwasanya ada poster-poster dari teman-teman seperti UKM ataupun KSM yang pengen ngepromosiin nih kegiatan mereka. Nah, bisa nggak sih suatu saat Qtin ini tuh menghadirkan sisi promosi untuk teman-teman yang pengen memberikan informasi kepada teman-teman dari kantin? Oke, baik, makasih Mbak Tekla. Jadi ada sesuatu hal yang mungkin kalau misalnya aku bicarain sekarang, aku mungkin spill sedikit aja ya. Oke. Jadi selama aku nanti sampai lulus, aku tuh kurang lebih akan ngebuat dari tim Nirmatek juga 2 inovasi. Yang pertama itu mungkin Qtin, yang kedua itu bakal ada website khususnya itu teman-teman yang punya danusan atau yang mau promosiin itu kita buatin wadah websitenya buat promosinya di situ. Jadi buat mereka yang mau jualan danus tuh nggak usah repot-repot lagi di PC masing-masing atau kayak mau promosiin UKM atau KSM open recruitment gitu ya. Jadi mungkin nanti ada social media open page-nya sendiri gitu dalam bentuk website yang isinya itu informasi-informasi KSM UKM, danusan, terus kayak misalkan ada oprek-oprek tuh masuk ke situ, tapi itu masih nanti ya Oke, masih kita dalam bicarakan. konsep aja itu Masih dalam sedikit-dikit aja gitu. Mungkin setelah ini banyak investor yang datang, maka inovasi ini pastinya akan terjalankan dengan sangat baik. Tapi sebelumnya kalau saya emang mau promosi di Qtin bisa. Kemarin itu terakhir yang visit Qtin itu di 5.600. 5.600. Wow. Itu untungnya tidak ada error atau apa sejauh ini ya? Alhamdulillah sampai sejauh ini belum ada kayak error ataupun biasanya tuh kayak servernya down atau apa, belum sih sampai saat ini. Kita apresiasi yang sangat besar untuk teman-teman Nirmala Teknologi ya udah mengembangkan Qtin dan membantu kita selama kita makan-makan di kantin. Selanjutnya ternyata tidak cuma satu Mas Arfi, saya punya 2 ya.
Sudah siap menjawab? Siap. Siap menjawab. Oke, pertanyaan selanjutnya. Request dong kakak-kakak Nirmatech biar langsung pesan makan atau minuman di website Qtin. Jadi nanti kita tinggal ambil deh, nggak pakai antri di kantin. Oke. Boleh dijawab. Makasih Mbak Tekla. Jadi sebenarnya soal order atau yang teman-teman banyak banget request untuk dianterin ke mejanya, tidak semudah itu tentunya ya. Tidak Karena semudah itu teman-teman. karena soal perizinan pun pas kita kemarin nanya tentang dimasukin menunya aja tuh ada beberapa miskom gitu. Dan kita sempat menanyakan terkait itu, gimana sih kalau misal nanti ada sistem order dianterin. Dan dari beberapa pihak di kantin itu bilang kalau misal kita nih kekurangan SDM, dengan kita kayak gini aja tuh kita sebenarnya repot gitu. Jadi kayak mungkin bisa, tapi nanti mungkin ada solusi lainnya ya di soal order ini gitu. Karena kayaknya bakal oke juga nggak sih kayak misal setiap mesen nggak usah nyamperin lagi Iya, kan. benar-benar. Dan butuh sensor, butuh apa. Jadi mungkin cukup rumit, tapi insya Allah kita usahain ya supaya teman-teman Kema Open VJ juga experience-nya semakin luas lagi gitu. Mungkin teman-teman kayak mau pengen Veteran Jakarta bisa demo ya di Fakultas Ilmu Komputer untuk perkembangan Qtin-nya lebih didorong lagi nih, lebih semangat lagi. Dan pastinya kita juga menantikan investor ya mungkin ya Mas ya untuk mengembangkan Qtin ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga nih Mas Arfi. Kalau begitu, adakah harapan dari teman-teman di Nirma Teknologi untuk pengembangan Qtin ini maupun peran kampus dan aktivitas akademik UPN Veteran Jakarta? Oke, baik, makasih Mbak Tekla. Untuk dari pihak kampus, kebetulan kita sudah sangat diapresiasi ya dengan membuat Qtin ini, terutama dari Fakultas Ilmu Komputer, karena kita sempat berbincang juga sama wakil dekannya bahwasanya sulit untuk membuat sebuah inovasi seperti ini gitu. Dan baru pertama kali gitu Evika punya teman-teman yang ambisinya tuh sangat besar untuk membuat inovasi ya, yang notabene kita nggak dapat bayaran atau apa tuh nggak ada gitu. Jadi memang pure kita mau nyari pengalaman, dan karena terjun ke lapangan nyari-nyari itu kan cukup menyita Tidak waktu mudah juga, tidak mudah juga ya. Dan untuk kedepannya sih mungkin aku harap teman-teman dari Evika dan mungkin nggak Evika aja ya, seluruh UPN Veteran Jakarta coba dulu aja kalau misal punya niat tuh. Jadi insya Allah dimudahin lah kalau misal niatnya baik, bersama partner yang baik juga semoga bisa dimudahin. Bersama partner yang cocok dan bersama lingkungan yang mendukung, mungkin Positif semuanya juga. bisa terjalankan, nggak ada yang tidak mungkin ya berarti jika berusaha. Nah, tadi kita sempat spill kalau misalkan Qtin ini tuh sudah ada beberapa inovasi-inovasi terbaru yang mungkin masih di-keep untuk pelaksanaannya. Dan selain itu, apakah ada nih dari teman-teman di Rumah Latex yang kayaknya kita selanjutnya akan berkecambah di luar UPN atau tetap fokus pada Qtin? Oke, ini pertanyaan yang menarik banget nih karena aku bakal spill besar-besaran. Wow, skill Eh, besar-besaran. Untuk saat ini, kebetulan Nirmatek dipercayain sama BEM Universitas buat bikin website BEMU. Jadi sekarang lagi on progress pembuatan website BEMU. Kemarin sudah deal, dan itu suatu suatu rasa bangga banget sih. Apalagi kita kan baru mulai ya, ibaratnya tuh Nirmatek baru mulai dan dapat kepercayaan sebesar itu ya, yang notabene sekelas BEM gitu. Dan kita bakal maksimalin banget. Dan gak sampai di situ, sebenarnya Nirmatek itu memang difokuskan untuk lingkungan kampus, UMKM, dan masyarakat sekitar. Tapi kita itu sebenarnya bergerak di bidang teknologi, khususnya pembuatan website. Jadi kita sebenarnya membuat jasa pembuatan website. Kayak misalkan Mbak Tekla mau buat portofolio dalam bentuk website, kita bisa gitu. Jadi nanti tuh ada price listnya, bahkan ada promo khusus mahasiswa juga kalau mau buat di kita. Wow, itu penawaran yang sangat menarik ya. Tapi pertanyaan saya, apakah Nirmala ini hanya menampung mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari FIK saja atau dari seluruh fakultas? Seluruh fakultas. Tapi dengan kampus lain? Sedang kita usahakan karena kemarin dari beberapa teman Trisakti juga ada yang pingin dihadirkan Qtin juga. Cuman mungkin kita butuh SDM yang lebih kali ya kalau misalnya kita harus explore keluar lingkungan kampus. Jadi untuk saat ini difokuskannya di lingkungan UPN Veteran Jakarta aja dulu. Berarti bisa dibilang Nirmala ini adalah startup-nya FIK Iya, untuk bisa saat ini. Dan sangat bergengsi ya saya lihat ya. Dan pastinya akan banyak penawaran-penawaran yang menggugah setelah ini. Dan Amin. sayang sekali
pertanyaan kita tadi itu menutup sesi kita. Sayang sekali dan sebenarnya kita masih pengen banyak berbincang dengan Mas Arfi. Dan setelah ini mungkin ada tambahan atau ada hal yang ingin disampaikan oleh Mas Arfi kepada teman-teman Fox TV maupun teman mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Boleh sih aku izin ya. Untuk teman-teman Fox TV, aku ingin menyampaikan aja kalau misal memang dari diri sendiri itu punya niat untuk menciptakan suatu atau inovasi ya, kita butuh partner, cari yang memang bisa mendukung dari eksternal ataupun internalnya gitu ya. Jadi menghindari adanya clash-clash yang berlebih gitu ya, dikhususkan apalagi dalam pembuatan website gitu. Karena itu kan komunikasinya penting banget ya Mbak. Jadi aku saranin kalau mau nyoba juga dengan partner yang positif dan sefrekuensi lebih tepatnya untuk menghindari adanya perpecahan. Berarti untuk Qtin sendiri itu dikembangkan oleh teman-teman di Rumah Teknologi yang sudah mendapatkan support dari Kampus UPN Veteran Jakarta dan sangat mendapat dukungan yang besar ya dari Kema tersendiri tentunya Pak. Karena Qtin ini tuh sangat istilahnya mengobati penyakit-penyakit apalagi wanita ya seringkali bingung mau makan apa ya gitu. Duh bingung enaknya makanannya apa ya. Mungkin dengan hadirnya Qtin ini dapat meminimalisir permasalahan-permasalahan hubungan. Mas. Banyak seringkali kalau misalkan kamu mau makan apa? Aku nggak tahu, terserah. Dibeliin ayam, maunya aku udah makan ayam kemarin gitu. Mungkin unik kali ya kalau kita nanti bakal ada sensor kayak kalau misal pacarnya mau makan apa tuh ada optionnya Deteksinya gitu. gitu ya, ataupun ada spinnernya nanti boleh. bisa di spin gitu. Kita punya harapan yang sangat besar ya kepada teman-teman di Remalatek untuk melanjutkan dan mengembangkan Qtin ini. Sebelumnya aku mau ingin ngucapin terima kasih banyak pada Mas Arfi yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di Fox TV kali ini. Dan terima kasih juga Mbak Tekla atas undangannya di Fox TV kali ini karena ini menjadi wadah untuk kita nge-branding dan explore lagi untuk di lingkungan kampus tentunya. Dan teman-teman Fox TV di belakang kamera juga terima kasih semuanya. Gitu sih. Oke, baiklah pemirsa, talk show kali ini bersama CEO Nirmala Teknologi UPN Veteran Jakarta menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Tekla Hasyati selaku host pada hari ini beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.